Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mitra kabar baru TV channel di mana saja berada. Hari ini kita kembali bersama dengan Bung Yusuf Abdullah, di mana seorang perantau asal Gorontalo ini banyak bercerita tentang warna-warni kehidupan yang ia alami selama berada di kampung orang begitu. Hingga dirinya mengaku pernah tidur di atas peti. Seperti apa ulasannya? Tonton sampai habis ya guys. Saya merantau tahun 2006, tanggal 11 Juli tahun 2006. Seingat saya Bapak itu merantaunya itu di kota Sorong, betul Bang? Ya, saya merantau di kota Sorong. Dulu masih Provinsi Papua Barat. Sekarang kan bulan Desember tahun 2022 ya sudah dimekarkan jadi Provinsi Papua Barat Daya. Jadi rekan saya ini Yusuf Abdullah ini dia meninggalkan kampung halamannya sejak tahun berapa Bu? 2006, 11 Juli tahun 2006. Saya penasaran kenapa baru hari ini beliau berinisiatif muncul datang ke kampung halamannya. Nanti kita akan dengar seperti apa penjelasan beliau. Namun sebelumnya saya perkenalkan langsung beliau ini salah satu letting SLTP yang saat ini berubah status menjadi SMP Negeri 1 Mananggu Kabupaten Buleleng, yang memiliki talenta khususnya di mata pelajaran matematika begitu. Namanya perantau kan pasti suka duka adalah dukanya lah dulu. Kita pasti merasa jadi orang asing di negeri orang. Yang kedua rindu kampung halaman, rindu keluarga, terutama orang tua terus teman-teman. Dan sukanya sih kita mau melakukan apa-apa, apalagi itu hal positif. Iya, sebentar Mas, sebelum masuk di Sukanya suka, artinya biar kita ini tidak penasaran. sebetulnya apa yang sampai hari ini masih terbenak di pikiran saudara itu duka, misalnya tidur di drainase atau di atas gorong-gorong seperti itu. Jadi Kisah dari seorang perantau itu. Dan ini cerita real ya. Saya memang awalnya saya merantau, walaupun ya mungkin ada kawan yang ngajakannya, saya tetap awalnya itu saya tidur beralaskan karton Pak. Ini bukan mendramatisir bahwa mungkin pakaian saya hanya di karton itu, dan namanya juga pertama saya di sana. Awal mau bekerja di salah satu perusahaan, ya saya tidak harus sebut perusahaannya apa. Tapi kan status saya kan PRT, bisa dibilang pembantu rumah tangga ya, itulah. Jadi ya memang saya harus jalani, bukan secara keterpaksaan. Namanya salah satu mungkin alasan kita selama ini kan tuntutan hidup. Nah pertanyaannya kenapa tuntutan hidup? Buat hidup ini harus jauh-jauh. Saya mencoba peruntukan mungkin di daerah ini. Kita akan lebih manja. Di daerah sendiri itu kita mungkin lebih manja. Nah di perantauan kita lebih belajar mandiri. Belajar mandiri, kita nggak bisa cengeng, kita nggak bisa itu ya. Itulah kalau ya itulah salah satu bisa dibilang ya dukanya hanya hal-hal seperti itu sih. Ya kalau memang dianggap dunia keras, tapi saya belum pernah menemukan. Walaupun menemukan tapi nggak secara langsung terjadi di saya. Ya artinya begini, kan setiap kita ini kan ada semacam ujian, dan ternyata cobaan maupun ujian itu kan Allah kepada kita itu tidak melebihi kemampuan hamba. Iya. Jadi pernah ujian itu memang seolah-olah saudara memang sudah tidak mampu, tapi ternyata setelah saudara
jalan dilalui dengan ikhlas, ternyata bisa dilalui misalnya tantangan-tantangan tadi itu. Alhamdulillah. Begini, saya ceritakan ya pengalaman saya sebelum merantau kali ini kan. Waktu itu kan saya kurang lebih kelas 3 SMP ya. Mungkin Bapak ingat waktu saya nggak masuk sekolah itu kurang lebih 2 bulan ya. Mungkin kan orang bertanya, "Loh, kemana?" Jadi waktu itu kan saya pertama merantau itu kan semenjak kelas 3 SMP. Kalau dulu sistem caturulan itu selama caturulan 2 itu, dan ya kurang lebih caturulan 2. Saya pergi merantau dekat ujian baru saya pulang itu saya ke Manado. Dan saya hidup di daerah pasar itu loh. Yang dianggap mau dimanapun daerah pasar, daerah terminal ini kan daerah keras. Ya, Saya ada informasi bahwa angkatan kita ini kan terbilang solid sehingga saling merindukan satu sama lain. Nah, saya ingin tahu bahwa sebenarnya di mana saja yang saudara Malanglang Buana selama berpisah dengan teman-teman angkatan? mungkin hanya beberapa daerah. Hanya mungkin daerah kedua yang lebih lama saya tinggali sih Kota Sorong, Papua Barat. Tapi pernah di Manado juga kan? Bahkan di Manado saya harus tidur di atas kas, hidup di daerah pasar. Tapi kalau saya mencoba peruntukan mungkin di daerah ini kita akan lebih manja. Di daerah sendiri itu kita mungkin lebih manja. Nah di perantauan kita lebih belajar mandiri. Belajar mandiri, kita nggak bisa cengeng, kita nggak bisa itu ya. Itulah kalau ya itulah salah satu bisa dibilang ya dukanya hanya hal-hal seperti itu sih.